Nah, itu deh. Ta'allama, maka mempelajari siapa muta'allim, makan sesuatu, yajibu yang wajib siapa muta'allim. Aidnya ma, alaihi atasnya ma. Nah itu. Yajibu alaihi, wajib atasnya ma. Pihi padanya mal. Pihi padanya ma. Antum ada bertarkib. Ada tahu? Ta'lamu mengetahui ma sesuatu yajibu wajib alaihi atasnya pihi padanya. Ada paham dong? Kayak ini. Ketika antum bisi duit, duitnya banyak, maka di situ antum wajib mempelajari duit. Mempelajari ilmu zakat. Ketika antum ada berduit, aduh sah. Kenapa? Nanti Jakarta kan dia juga. Tapi ada yang menarik. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, mungkin 30 jilid, Imam siapa yang ngarang? Imam siapa yang ngarang? Imam siapa? Syarafuddin An-Nawawi. Imam Nawawi namanya. Ngarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang biasanya banyak di kitab-kitab ulama tuh. Nah, antum tahu? Imam Nawawi itu kada kawin. Umur sidin berapa tahun? 40 tahun. Dan ada yang diceritakan bahwasanya Imam Nawawi itu sidin miskin. Imam Syafi'i ngarang kitab namanya Imam Syafi'i itu dalam riwayatnya banyak garingnya pada sihatnya hidupnya. Banyak garingnya pada sihatnya. Nah, orang kita ulama-ulama hari ini, wah gendut-gendut, lama-lama, sehat-sehat awak. Ulama dulu, antum, Imam siapa dong? Nah, harus jauh nih Imam Ibnu Harjo itu kurus kerembeng banget, jujur. Tapi kealimannya siapa ulama sini nah? Harus sahab kealimannya. Baca kitab apakah? Ibnu Harjo baca kitab. Ulama kita yang paling alim sini siapakah? Baca kitab dia Ibnu Harjo juga. Siapa yang paling pas baca kitabnya? Nah, yang paling alimnya, yang gendut karo juga. Berlawanan lawan Ibnu Harjo yang kurus kerempeng itu. Bujur anak kurus kerempeng mana? Ada beputungan alim lalu. Padahal ratusan kitab deh. Nasi dan telurkan. Biasanya. Gairnya itu kita duduk lawan orang-orang itu. Anehnya kita tahu pada orang tua alim. Yang nih. Ulama kita sih di Kalimantan ini kan alimnya tahuan. Alimnya tahuan tuh beputungan. Bahkan nang kata alim pun beputungan alimnya. Nang kata alim beputungan alim juarnya. Bukannya kada tujuh lan orangnya kada tujuh sifatnya nih. Kenapa itu? Nah, itu nah. Sebenarnya gampang nang cara mah itu daripada menghatamkan kitabnya. Ana menghatamkan kitabnya nih mulai awal apa ngarannya kitab ada bu alim nih sampai akhir suruh jalan cara mana. Nah, kan bacakan ajaran kitabnya. Mun punya awan naon. Ngalih ngajar kitabnya ngalih. Daripada cara mah itu nyaman. Sebutin hadis nih. Jelaskan lagi. Itu kisah lagi. Setengah jam ambian. Dapat orang belajar ini 8.000 sajam. Itu 8 sajam, bah. 1 juta sajam. Anak keluar mangal domirnya, failnya ini itu 8.000 gitu. Kebanyakan tahun ya. Semurah itu ilmu. Kasihan. Wala yuqdimu, dan tidak mendahulukan siapa muta'allim ala amrin atas satu perkara hatta ya'lama. Antum Allah ya'lama ya lah berinya lah ya, hatta ya'lama sehingga mengetahui siapa muta'allim hukmallahi ta'ala akan hukumnya Allah Ta'ala hal mahaluhur siapa Allah.
Fihi padanya amar. Fihi padanya amar. Di sini tegas bahwasanya Yusidin, antum tuh jangan wani-wani berbuat sesuatu nah antum tuh kada tahu bepandir masalah zakat tapi pak iyanya cara mah zakat. Nah, kada tahu mas kada suah belajar kitab misalnya paraid tapi sok konyong-konyong tuh datang-datang langsung menjadi si paling tahu ahli zakat. Ini bahayanya nih. Bahayanya lagi orang yang mendengarkan. Kasihan ya. Kasihan apa? Diceguki bahasanya tuh ya sesuatu yang kada baik. Jadi pantas di dalam kitab namanya Mukhtasar Mukhtasarul Ahadits namanya gitu. Ya. Di antara menyia-nyiakan sesuatu apa? Menyia-nyiakan ilmu bepandir lawan orang yang kada ahli ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Anaknya bepandir masalah keilmuan lawan naman pintol. Itu kada cocok, itu menyia-nyiakan ilmu. Aduh sah. Al ilmu ar-rabi' bermula ilmu ar-rabi'u yang keempat. Ilmul ahwali ialah ilmu al-ahwali beberapa kondisi. Beberapa kondisi. Ketika antum hendak berdagang, antum harus tahu bab muamalah dalam fikih. Ketika antum misalnya tulak musafir, maka antum harus tahu bagaimana fikih yang mengatur di dalam musafir warrujuk. Tahu tuh. Kalau ada tahu, antum ada tahu karena salat qasar, salat musafir, salat jamak, ada tahu. Antum haji, antum harus paham kayak apa ilmu-ilmu tentang haji. Maka ketika antum berhaji hanya diwajibkan ilmu tersebut. Ketika antum nggak berhaji, kada diwajibkan belum. Antum misalnya jadi pembakal, maka antum harus tahu bagaimana hukmu fikih asiyasah, fikih bernegara. Ada. Ketika antum ada jadi pembakal, kada usah tahu itu. Ada apa? Maka kada wajib mengetahui itu. Anak jadi seorang pengajar, maka harus tahu bagaimana adab seorang pengajar, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengajar, bagaimana mutu belajar, bagaimana kualitasnya belajar. Harus tahu tuh. Ketika anak di sini, ketika anak jadi pedagang, dan anak kada misalnya jadi pengajar, anak kada wajib belajar kayak apa cara adab seorang pengajar. Kenapa? Kondisinya ada di situ. Sama. Ketika antum misalnya menjadi petani, maka antum harus tahu kayak cara melacak tanah. Antum harus tahu tuh. Antum jadi pedagang, antum harus tahu 2 tambah 2 itu 4. Kenapa 2 tambah 2 sama dengan 11? Nah, maka mengetahui hal itu wajib. Ketika antum berada di posisi itu, nah, antum menjahit harus tahu kayak cara menjahit. Ini memasukkan benang aja rumahnya belum terus, nggak bisa. Kalah. Nah, ketika antum jadi penjahit, maka ilmu tentang cara menjahit antum harus pelajari. Misalkan ada, antum mana bisa bida, antum harus tahu kayak apa cara nyenyak sabida ini ke muka ke belakang nggak? Harus tahu kan? Nah, kenapa jadi sabida listrik ada mau jalan. Sekalinya orang remnya dikecak kalau ini kada apa kada mau aja nyaran aja. Nah, itulah anda dahulu. Awal-awal nongkrong sabida listrik aja deh. Apa Jawa dulu mau nih? Birang kacau lah sedikit. Wah, langsung mengalunyer. Nah, ketika kita dicogoki masih dicogoki dalam keadaan kondisi itu, maka ilmu yang untuk tahu cara-cara nang kayak tadi, gesenang menjelaskan keadaan tadi, makanya harus tahu juga. Maka mempelajari ilmu tersebut harus tahu. Antum misalnya jadi pelajar, apakah antum harus tahu ilmu cara bertukang? Wajib lah. Ada wajib, tapi ketika antum jadi tukang, antum harus wajib tahu kayak cara menyatok tokol. Ini nyatok tokol banyak luputnya batakannya. Kenapa lagi nih? Nah, itu artinya ilmu hal. Apalah? Ilmu dalam kondisi itu. Wal maqamati dan beberapa kedudukan hati. Beberapa kedudukan hati.
Wal mukhada'u, ini atap kepada ilmu. Wal mukhada'u. Hah? Udah, Danglah. Bisa. Wal mukhada'u wal mukhada'i. Bila al mukhada'i atapnya kepada al ahwali. Atapnya kepada al ahwali. Dan tempat bujuk rayu. Dan tempat bujuk rayu. Bujuk rayu. Tempat bujuk rayu, tempat bujuk rayu. Antum tuh gampang digoda. Di apa ngaranya itu? Ditipu. An-nupusi beberapa nafsu. Tempat bujuk rayu beberapa nafsu. Wa maka yidiha kan, Tom? Wa maka yidiha lah. Hah? Wa maka yidiha lah. Ya lah. Berarti ya lah. Kayak wa maka yidudi lah. Di berarti atap kepada al-maqamat. Karena di sini guru matinya al maka yiduha. Atapnya kepada al ilmu. Ilmu tuh atapnya ke situ. Antum maka yidiha boleh atapnya kepada al ahwali. Wa maka yiduha atau wa maka yidiha dan beberapa tipu dayanya an-nufus. Beberapa tipu dayanya an-nufus. Beberapa tipu dayanya an-nufus. Wama dan sesuatu ya jadi yang berjalan, yang berlaku, yang berkonsekuensi, yang berjalan, yang berlaku, yang apa namanya konsekuensi yang berjalan atau yang berlaku apa majro dalik, majro akan jalan dalika madzukira min ilmil ahwali wal maqamati wal mukhada'in nufusi wa maqayiduha. Majra dalika akan tempat dalika ay madzukira atau al madhkur min ilmil ahwali wal maqamati wa mukhada'in nufusi wa maqayiduha. Kamu Sarnubi paham Sarnubi? Ana ada yang cari kitab tauhid. Ada namanya kitab karangan Ibnu Sarnubi namanya. Ada tuh. Nah, jadi anak makin banyak tahu kitab, makin banyak ngulang kitab, makin banyak tahu pengarang kitab. Ada namanya di dalam kitab tancak. Di dalam kitab tuh antum yang pelajari, kitab Syarasitin di bawahnya namanya Asy al-Maihi. Asy al-Maihi itu banyak mengutip kata-kata Imam Al-Hifni. Itu ilmu fikih. Ada. Kitab Al-Bahjah, ada namanya Imam Wardi. Nah, dia Mawardi bang itu lah. Mawardi, ada ujungnya Wardi dikit. Tapi sampai saat ini belum mau tamu lah ada ngaran imam bagus ya, belum lah. Kayaknya kalau bisa ada. Atau bagusnya ngaran kitabnya. Kitab Parokunan Melayu ya. Parokunan Melayu. Kayaknya emang jadaan lah. Bagus nih. Kemana-mana kan tetap bagus. Salahnya pun tetap bagus. Karenanya bagus. Nah, itulah bagus. Terus waqad dzakara dan sungguh dzakara telah menyebutkan dzalika akan al-madhkur min ilmil ahwali wal maqamati wa mukhada'in nufusi wa maqayiduha.
dan telah menyebutkan dalika akan al-madhkur min ilmil ahwali wal maqamati wa mukhada'in nufusi wa maqayiduha wa ma yujri majra dalik kullaha yakni taukid kullaha yakni semuanya dalik kullaha yakni semuanya dalik ini taukid namanya muakkadnya siapa dalik muakkadnya dalik al imamu dzakara fa'ilnya dzakara al imamu siapa imam imam ini artinya orang yang bisa menjadi pengarangnya tuh petunjuk imam namanya Al-Ghazaliyu yaitu Imam Ghazali namanya Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi beliau orang Tus tuh di mana ya anak ada ya sana lah kok sana pada muntai dong Fi Bidayatil Hidayati di dalam kitabnya namanya Bidayatil Hidayah. Ini orang Imam Al-Ghazali ini orang mana? Terus nih kalau kada salah Damaskus salah. Sana pada Istanbul ya. Lain. Kitab Bidayatul Hidayah ini semua pondok makanya. Semua pondok sampai ke Mesir dipakai, hatta di Yaman. Di Yaman dihafal. Nah, yang sangat mencengangkan dunia keilmuan ada orang Jawa tepatnya di Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani ngarang kitab namanya Murakil Ubudiyah mensyarahi kitab yang namanya Bidayatil Hidayah. Kalau antum tahu kayak apa sosok Imam Nawawi ini? Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi lah. Syekh Nawawi, Imam Nawawi beda. Syekh Nawawi yang ngarang kitab Fathul Majid. Fathul Majid nih atasnya nih. Nih bawahnya nih Fathul Majid. Atasnya yang kita belajar namanya Ad-Durrul Farid. Imam An-Nahrawi namanya. Kenapa belajar Fathul Majid? Hati-hati Tom. Jadi belajar ini ya. Yang antum belajar namanya nih, kitab penelitian nih. Ad-Durrul Farid namanya. Kitabnya pengarangnya Syekh An-Nahrawi. Nah, Syekh An-Nahrawi namanya. Wa Sayyidu Abdullah ibnu Tahir. Wa Sayyidu dan Sayyid. Wa Sayyidu dan Sayyid. Ini atap kepada Al-Imam. Abdullahi yaitu badal. Abdullah bilanya abdu maka ibnu, bilanya abdi maka ibni, bilanya abda maka ibna. Nah ini harus tahu ibna bisa menjadi naat yang menjadi anak tohirin tohir. Ibnu tohirin yang menjadi anak tohir. Jadi ibnu itu naat. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan bahwasanya ibnu itu jadi bada, yaitu anaknya tohir. Itu. Jadi tarkibnya boleh dua, boleh nun, boleh bada. Fi sulamit taufiqi, lamnya berarti lah. Fi sulamit taufiqi. Di dalam kitabnya namanya Sulamut Taufiq. Antum tahu? Setiap ziarah pasti membaca salamullah ya. Yang mengarang kitab, yang mengarang salamullah ya sadah. Ini orangnya As-Sayyid Abdullah bin Tahir. Sayyid Abdullah bin Tahir yang ngarang syair salamullah ya sada. Nah, itu jangan dibacakan punya orang kada masuk dalam kubur belum. Nah, kayak Wardi juga jangan dibacakan Yasin belum meninggal juga. Rahimahullah semoga merahmati huma akan keduanya. Siapa keduanya? Huma kembali ke mana? Al-Imam Al-Ghazali dan As-Sayyid Abdullah bin Tahir. Ta'allahu siapa Allah? Ta'ala al-mahaluhur siapa Allah. Wasani wallahu alam.